Assalamualaikum. Terdengar nggak suaranya? Waalaikumsalam. Halo. Terdengar Bu, ada Bu, ada. Oke, tungguin teman-temannya dulu ya, 1 menitan. Iya Bu, siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Baru pada bangun? Udah bangun, Bu, dari tadi. Alhamdulillah. Lagi cerah juga. Oke, sebelum mulai perkuliahan hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas tentang interfaces, ya. Atau apa bahasa Indonesianya? Antar muka, Bu. Bahasa Sundana? Antar banget, Bu. Antar muka ya, atau interface. Nah, kira-kira kenapa konsep ini penting buat kita bahas gitu? Ada yang mau bersuara? Di desain interaksi ada antar muka. Ya bayangin kalau aplikasi antar mukanya membingungkan, coba ya. Kayaknya pengen ngalungin ini aja, HP-nya buka aplikasi. Ini button ditaruh di sini, udah diklik nggak bisa berfungsi dengan baik kan. Jengkel ya. Nah, hari ini kita bahas tentang konsep antar muka ini gitu. Jadi memberikan gambaran tentang apa ya, keragaman interface yang bisa dirancang untuk pengalaman pengguna dan sebagainya ya. Kita lanjutkan. Jadi balik lagi ke tujuannya kan, tujuan interface buat apa? Mengkomunikasikan fitur-fitur sistem yang tersedia gitu agar user mengerti dan dapat menggunakan sistem tersebut. Dan banyak ya nanti ya kita lihat jenis-jenis atau bentuk antar muka gitu. Jadi agendanya secara garis besar, hari ini kita mau bahas UI, usability, sama UX ya. Terus ada pengulangan kembali Schneiderman's 8 Golden Rules, sama bentuk-bentuk antar muka. Kita mulai yang pertama, nih ada UI, ada usability, ada UX. Gimana ya ketiganya ini bisa saling berhubungan gitu. Nah, gimana menurut kalian kedua button ini yang kiri dan yang kanan ya? Bedanya apa tuh? Button yang kiri sama kanan? Kiri lebih simetris, Bu. Kiri lebih simetris, kanan ya beda bentuk ya. Beda bentuk. Kalau kalian sebagai desainer pilih yang mana? Kalau misalnya bentuk button. Yang kiri. Yang kiri atau yang kanan? Kenapa nggak pilih yang kanan? Tidak enak dipandang. Tidak enak dipandang. Terlalu neko-neko. Terlalu neko-neko, terlalu apa? Diukir-ukir gitu ya. Mungkin lebih simple ya yang kiri. Tapi kadang di balik kesederhanaan itu ada sebuah kerumitan ya katanya gitu. Cuman di sini kalau kita lihat ya di UI ini nih, para desainer UI itu yang mikirin
desain tombol tersebut gitu, gimana bentuknya kan, mau oval gitu ya, atau segi 4, atau bentuk yang di sebelah kanan ini bentuk apa ya namanya. Terus gimana tombolnya kerja. Jadi pada dasarnya sih UI ini titik interaksi ya antara manusia dan aplikasi. Desain tombol, misalnya kolom entry, tata letak aplikasi ya, pada web juga itu. Jadi singkatnya tadi, jadi desain UI itu adalah desain titik interaksi di mana pengguna dapat berinteraksi dengan sistem. Ketika ada sebuah tampilan button submit misalnya ya, dia desainer UI-nya harus mikirin desain yang baik ya untuk satu tujuan gitu. Nah, kalau di sini ada kata kuncinya it works gitu ya. Asal bekerja gitu si buttonnya itu. Jadi kita perlu memahami nih posisi antarmuka ini memang sangat penting gitu buat desainer pahami. Soalnya kan ini berhubungan dengan produk yang dia kembangkan ya. Dalam bahasa yang mudah dipahami tadi, how it work gitu. Bagaimana sih sebuah antarmuka membantu user mencapai satu tujuan. Sebenarnya ini kan sama ya, satu tujuannya kalau di klik misalnya ke halaman tertentu gitu. Cuman bentuknya aja yang beda. Lalu kita masuk nih ke usability. Kalau ini satu aspek yang cukup signifikan. Kalau tadi cuman bagaimana sebuah antarmuka membantu user mencapai satu tujuan. Kalau yang ini bukan hanya it works, tapi it works well gitu ya. Jadi kita dapat melihat apakah suatu produk dapat bekerja dengan baik gitu. Mending yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang kanan polos-polos aja, kalau yang kiri dia ada perbedaannya. Kiri, Bu. Yang kiri ya, walaupun sama misalnya kalau diklik kan tujuan buttonnya sama ya, cuman gimana rasanya? Terlihatnya. Biasanya mah Bu polos, tapi pas si panahnya diarahin itu warnanya jadi berubah gitu. Ya, bisa juga seperti itu gitu ya. Kalau misalnya polos ketika dipencet tetap masih polos, rasanya kita bingung ya apakah kita udah mengklik button itu atau belum ya nggak? Hampa ya Bu. Nah, seperti itu. Iya, Jadi Bu. ini ada tambahannya. Ya kalau tadi cuman it works aja. Ini it works well gitu. Bisa dipahami sampai sini? Perbedaan UI sama usability. Tombol yang di UI tadi juga walaupun bentuknya aneh ya, tapi dia bekerja ya udah sesuai dengan tugasnya gitu. Nah, sekarang kita ke UX. It works well and makes me say wow. Terus gue harus bilang wow gitu. Jadi ada sesuatu apa feel lagi gitu selain yang tadi ya. Nah, di sini kalau UX ini dari bahasan antarmuka ya, sejauh mana produk usability yang baik gini ya, dapat menghantarkan pengguna user dalam memiliki pengalaman yang baik gitu. Pengalaman yang baik waktu apa ya? Waktu berinteraksi dengan sistem. Ada aspek emosi. Pernah nggak sih Kak buka aplikasi atau game waktu kita ngasih task tertentu, kita dapat feedback yang bagus, lucu gitu. Walaupun hanya apa ya feedback sebuah loading misalnya ya, ini kok loadingnya bagus sih gitu daripada yang biasa-biasa aja. Nah, ada aspek emosi yang dirasakan oleh
user. Jadi di sini kita bisa membedakan secara singkat ya, usability sama pengalaman pengguna gitu. Nah, usability dan UX nih. Apa bedanya? Kalau di usability, can the users accomplish their goals ya. Jadi seperti apa pengguna dapat menyelesaikan tujuan yang mereka miliki ya. Kalau misalnya UX itu, did the user have as delightful an experience possible? Jadi artinya sejauh mana pengguna memiliki pengalaman yang baik atau menyenangkan ketika yang bersangkutan mencoba untuk menggunakan produk tersebut. Ada usability, ada UX. Terus gimana pendekatannya gitu dalam kita mendesain ini? Ada 2 kalau di dalam slide ya, bisa kalian lihat. Ada user center sama designer center design. Kalau yang user center sesuai dengan namanya itu pengembangan produk yang berorientasi pada pengguna. Sedangkan kalau yang designer center design itu pengembangan produk yang berorientasi itu ya, maaf tipe pada desainer. Tentu ada gap gitu di antara kedua ini. Cara meminimalkannya bagaimana sih gitu? Ya, tentunya solusinya kita harus sinergikan antara ekspektasi dari user dan pengalaman dari desainer. Kan kalau misalnya tadi di user center ya, pengembangan produknya itu melibatkan user. Jadi user punya satu porsi yang cukup signifikan gitu keterlibatannya. Tujuannya buat memenuhi ekspektasi mereka gitu. Kalau yang desainer center design itu terkadang kurang memperhatikan gitu sejauh mana user dapat dilibatkan. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian pada kita semua dalam mengembangkan sebuah produk. Nah, ini nih si Schneiderman ya. Kalau sebelumnya udah pernah dibahas. Ya, Bapak inilah Schneiderman itu. Dia punya konsep ada 3 ya. Requirement. Ini ada yang namanya functional requirement, ada non-functional requirement. Nah, ini tugas yang pertama nih dari 2 jenis yang pertama tadi, fungsional sama non-fungsional. Nanti dibikin slotnya di GCR sama Ibu ya. Kalian tuliskan apa sih perbedaan keduanya. Perbedaan antara functional requirement dan non-functional requirement. Nah, kalau yang satu lagi itu ada namanya interaction requirement. Kadang-kadang nih yang terlupakan interaction requirement ini karena desainer tuh kadang terlalu fokus sama yang 2 tadi, yang fungsional sama yang non-fungsional. Padahal yang interaction requirement ini punya posisi penting kan, gimana tadi untuk menentukan pengguna berinteraksi dengan sistem yang kita kembangkan. Nanti ini ada slot assignment-nya di GCR. Ya, contoh-contoh dari pengembang yang dia nurut sama Schneiderman rule ya, ada Apple, Google, Microsoft. Kita lihat 8 golden rules interface design ya. Yang pertama pasti konsisten ya, konsistensi dari sebuah desain. Terus yang kedua, apa ada shortcut gitu yang disediakan buat user
dalam mencapai tujuan atau task mereka. Yang ketiga, offer informative feedback. Ada nggak umpan balik yang diberikan sama sistem kepada user saat yang bersangkutan itu sedang berinteraksi dengan aplikasi? Nah, kalau yang keempat ini, ada informasi nggak yang diberikan kepada user ketika user telah menyelesaikan sebuah aksi? Terus lanjutannya ada error handling ya. Offer simple error handling. Kalau misalnya user menemukan error ketika berinteraksi dengan sistem, apa yang diberikan sistem kepada user sehingga user itu dapat memahami, oh ini ada error nih pada saat ini gitu. Lanjut, permit isi reversal of action. Itu sejauh mana sih sistem memungkinkan pengguna untuk kembali pada tahap sebelumnya. Kalau misalnya kita nggak bisa ke tahap sebelumnya kan pasti bingung ya. Masa sih harus balik lagi gitu dari home, dari awal gitu. Sangat tidak efisien gitu. Nah, lalu yang ketujuh ada support internal locus of control. Prinsip yang memberikan kemudahan kepada user agar mereka memiliki kontrol dalam suatu sistem, bisa ngontrol aksi-aksi gitu kan. Dan yang terakhir, tetap kita harus perhatikan adalah user itu punya cognitive load, sehingga di sini harus memperhatikan reduce short-term memory load ya. User punya cognitive load yang perlu dipertimbangkan setiap eksekusi aksi dalam sebuah aplikasi. Jadi kita jangan terlalu banyak memberikan user gitu ya cognitive load yang tinggi, yang lebih dari yang mereka miliki untuk mengeksekusi ya. Kasian gitu kan. Kemarin aja waktu ada contoh cara nemuin suatu kata ya, kalau misalnya udah terlalu banyak informasinya terus tidak dikelompokkan gitu kan, tidak ada pembatasnya, kita bingung gitu bahkan untuk mencari satu kata aja gitu, padahal cuman satu slide atau satu halaman. Nah, ini kita lanjutkan ke bentuk-bentuk antar muka. Yang pertama ada command baseline. Ini perintah baris tunggal ya. Itu contohnya. Ini yang sudah tidak asing. Yang kedua, graphical user interface. Jadi ada bentuk visual ya, ada grafiknya, ada ikonnya, misalnya bisa ditambahin animasi. Sebenarnya graphical user interface ini udah mulai dari tahun 90-an nih. Ada icon-icon yang baru muncul gitu, terus dikembangin lagi sekitar tahun 2000-an, 2010 sampai sekarang. Sekarang lagi musimnya flat icon ya. Sebelumnya bikin icon sampai kayak bikin 3D ya ikonnya. Kalau sekarang kan lebih simple, yang flat aja, kita udah tahu maksudnya. Kalau misalnya icon transfer itu, oh ini icon transfer gitu, ini icon bayar ya. Pesan makanan misalnya ada ikonnya, ikonnya udah nggak rumit gitu. Kita lihat dengan early icon ini gimana perasaannya ketika melihat tahun 90-an lah, icon-iconnya tuh seperti ini. Tampaknya rumit ya dibanding icon-icon yang udah muncul sekarang gitu. Kita masih mikir nih, oh ini apa sih maksudnya lambang ini gitu. Terlalu banyak gitu, terlalu detail. Sampai akhirnya karena terlalu detail itu
Jadi agak apa ya, rudet juga ya ke kitanya gitu melihatnya dibandingkan dengan icon-icon yang lagi in sekarang. Speech and voice. Ini interface-nya untuk komunikasi ya antara manusia dan komputer dengan menggunakan media suara. Ada juga yang haptic, itu sentuhan. Jadi ada umpan balik dari sistem melalui sensasi di tangan atau bagian tubuh lainnya. Ini AR ya. Dulu kalau main Pokemon, sempat main Pokemon nggak? Itu contoh AR dan VR. Robot and drone. Wearable interface. Dan yang terakhir bentuk antar muka, information visualization and dashboard. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau Ada Bu, ya apa? Silakan. dalam pembahasan yang icon yang barusan, itu kan biasanya ukuran resolusinya itu sangat kecil Bu. Iya. Nah, waktu pembuatannya itu kendalanya itu suka pecah Bu, suka jadi ngeblur hasilnya tuh. Ada solusi nggak Bu untuk itu? Oh, bikinnya di gambar vektor. Iya, ya itu juga udah seperti di Corel kan? Sama Bu. Oh, sama pecah juga. Ya sudah, biarkan desainer art ya, maksudnya desainer art. Kalau kita kan bukan yang artnya ya sebenarnya gitu. Itu paling. Oh, pecah ya. Padahal kan vektor kalau dikecilin, apalagi button-button kan bentuknya kecil ya. Tapi kalau misalnya pada kecil. Gitu. Nah, belum nemu solusinya gitu. Belum nemu solusinya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita diskusi yang ini aja ya, tidak berat ya. Barusan ngomongin icon. Gimana kalau kita coba, walaupun kita bukan desainer, bukan artisnya, kita coba buat sketsa icon ya. Tapi diskusinya nggak usah di Zoom meeting, kita pindah ke WhatsApp aja. Sekitar 10 menitan ya. Buat sketsa icon, misalnya di aplikasi mobile banking, kan ya ada transfer gitu ya. Atau di e-commerce, ada fitur bayar misalnya kan, itu pasti ada ikonnya ya. Buat 1 atau 2 icon lah setiap orang ya. Terus dikirim ke WA group. Coba tanggapan temannya gimana? Apakah teman kita sketsa aja pakai pensil terus atau pulpen, dipoto terus gambarnya masukin ke WA group? Apakah teman kita paham dengan bentuk icon yang kita buat? Bisa dimengerti nggak? Bikin sketsa icon 1 atau 2, bolehlah 1 juga. Nanti masukin ke WA group, yang lain menanggapi atau menebak itu icon apa ya. Bisa di aplikasi e-commerce, bisa di aplikasi mobile banking, atau di aplikasi lainnya. Jadi kalian yang bikin sketsa, kasih clue misalnya, ini salah satu fitur icon yang ada di aplikasi mobile banking misalnya, ini icon apa gitu. Temennya bisa nebak atau bisa paham atau enggak. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Waktu bikin iconnya 10 menit cukup kali ya. Jadi jam 11 lebih 10
kalian kirim gambar sketsanya di WA grup. Soalnya ini Zoom-nya juga belum diperpanjang, udah habis kemarin, jadi cuman 40 menit. Berapa sih kalau misalnya basic teh? 40 atau 50 menit. Sebentar lagi akan berakhir. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri dulu Zoom meeting-nya ya, tapi tetap kuliahnya masih berlangsung, cuman pindah lapak aja. Sampai di sini dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop share.